Tema 4, subtema 3, mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 2 dari MI Muhammadiyah 27 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang kebersihan di taman bermain. Oke, 3 hal yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama menemukan kosakata, kedua laporan pengamatan, dan yang ketiga yaitu menemukan informasi. Pembahasan yang pertama tentang menemukan kosakata. Kalian buka paket tema 4 halaman 106. Di situ ada percakapan dan kita akan mencari kosakata tentang kebersihan taman bermain. Oke, yang pertama, kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Nomor 2, teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan, itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Oke, mana nih kira-kira kosakata yang bisa kita temukan tentang kebersihan taman bermain di percakapan tersebut? Yang pertama, ada kata indah. Yang kedua, ada kata sejuk. Dan yang ketiga adalah kata rindang. Nah, ketiga kata ini adalah kata yang berhubungan dengan kebersihan taman bermain. Nah, sekarang kita cari tahu nih apa artinya. Coba kalian buka halaman 108. Kata indah. Indah itu artinya apa ya? Kata indah. Nah, kita cari garisnya ya. Indah itu bagus dipandang mata. Kita tarik garis ke bawah. Oke. Sip. Selanjutnya kata nyaman. Nyaman itu artinya segar dan sejuk. Kita tarik garis. Nah, selanjutnya rindang. Rindang itu banyak cabang ranting dan daun. Nah, kita tarik garis. Oke. Kalian tirukan ya di paket kalian. Selanjutnya dibuka halaman 137, di situ ada percakapan lagi. Teman-teman, sebelum bermain mari kita membersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi kompos. Nah, selanjutnya kalian buka halaman 139. Di situ ada temukan kata pada tabel sesuai dengan makna sebagai berikut. Nah, ada 3 kalimat itu. Yang pertama yang ditemukan adalah daun. Daun itu menjawab pertanyaan yang nomor 3. Kemudian kita lihat yang nomor 1, pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Namanya pupuk apa tadi? Ya betul, pupuk kompos. Kalian tandai. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagian tumbuhan yang indah berwarna cerah. Mana ya bagian tumbuhan yang indah dan berwarna cerah? Ya betul, namanya bunga. Nah, kalian garisi juga kata bunga. Oke, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang laporan pengamatan. Kalian buka halaman 109. Nah, di situ ada suatu gambar. Bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Coba kalian amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, di situ ada contoh tempat bermain yang bersih. Nah, kalian amati nih. Apakah di situ ada sampah? Ada kotoran? Ada genangan air? Kemudian bagaimana permainannya? Apakah bersih? Apakah ada karatan?
Nah, kemudian kalian tulis di halaman 110. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Oke, ciri-ciri tempat bermain yang bersih kalian bisa tulis. Ini menurut Ustazah ya. Tempat bermain yang bersih adalah tempat bermain yang bebas dari sampah, genangan air, kotoran hewan, dan batu kerikil. Selain itu, permainan tidak boleh berkarat. Nah, kalau kalian punya versi sendiri, silakan kalian tulis di kotak tersebut. Selanjutnya, kita amati lagi nih gambar di halaman 141. Di situ ada gambar anak-anak yang sedang membersihkan tempat bermain. Nah, kalian amati di situ. Mereka ngapain aja ya di situ ya? Bagaimana cara membersihkannya? Ada yang membuang daun-daun, ada yang menyapu, mengumpulkan ranting, dan lain-lain. Oke, kemudian hasil pengamatan kalian tulis di kolom tersebut cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Nah, ini menurut Ustazah, cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain adalah dengan membersihkan sampah-sampah serta ranting pohon dan kerikil yang dapat membahayakan saat bermain. Nah, jika kalian mempunyai jawaban sendiri, silakan kalian tulis di kotak tersebut. Oke, pembahasan yang ketiga yaitu menemukan informasi. Coba kalian lihat di halaman 114. Nah, di situ ada suatu teks. Ustazah bacakan ya. Judulnya adalah tempat yang bersih, aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Nah, dari bacaan tersebut, informasi apa yang kamu peroleh? Nah, salah satu informasinya yaitu tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Oke, selanjutnya di teks yang kedua pada halaman 148 ada teks berjudul Kesehatan Badan Perlu Dijaga. Kalian simak baik-baik. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Nah, dari bacaan tadi, apa informasi yang kamu peroleh? Oke, salah satu informasinya yaitu badan akan menjadi bersih dan sehat. Nah, jadi jika kalian menjaga kesehatan badan, maka kalian bisa memperoleh badan yang bersih dan sehat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.